Setelah menunaikan ibadah haji yang begitu melelahkan sekaligus membahagiakan, ratusan jemaah haji Indonesia justru harus mengalami situasi yang tidak mengenakan sesaat sebelum kembali ke tanah air. Di tengah keletihan dan harapan untuk segera pulang bertemu keluarga, mereka justru terpaksa membongkar koper dan meninggalkan barang-barang kesayangan mereka di bandara. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia haji, perjalanan ibadah, dan isu-isu penting lainnya. Tinggalkan juga komentar kamu di bawah. Apa pendapatmu soal kejadian ini? Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 11 Juni 2025, di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Ratusan jemaah haji asal Indonesia mendadak harus membongkar barang bawaan mereka karena tidak sesuai dengan aturan maskapai penerbangan yang akan mereka gunakan, yakni Saudi Airlines. Apa penyebab utamanya? Ternyata, maskapai memberlakukan aturan ketat terhadap barang bawaan kabin. Setiap jemaah hanya diperbolehkan membawa satu koper kecil, satu tas tentengan, dan satu tas paspor. Artinya, barang tambahan yang tidak termasuk dalam 3 jenis itu harus ditinggalkan atau dibuang. Ini termasuk berbagai oleh-oleh yang biasanya dibawa oleh para jemaah seperti air zam-zam, sabun khas Arab, buah kurma, bahkan tikar lipat. Imbas dari aturan ini cukup besar. Banyak jemaah terlihat pasrah harus meninggalkan barang-barang yang telah mereka niatkan untuk keluarga di rumah. Di pavilion bandara, koper-koper dibongkar, isinya dipilah-pilah, dan sebagian barang akhirnya dibuang begitu saja. Pihak maskapai Saudi Airlines juga turut turun tangan langsung. Mereka memberikan imbauan kepada para jemaah agar mengikuti ketentuan ini demi keselamatan dan kelancaran penerbangan. Manajer operasional Saudi Airlines, Sumarno, menjelaskan bahwa khusus untuk air zam-zam memang dilarang untuk dibawa ke dalam kabin maupun bagasi karena alasan keamanan. Namun ia memastikan bahwa jemaah akan tetap mendapatkan air zam-zam saat tiba di Indonesia minimal 5 liter per orang. Lebih lanjut, Sumarno mengingatkan bahwa selain air zam-zam, ada juga beberapa barang lain yang dilarang keras dibawa ke kabin. Di antaranya adalah senjata tajam, korek api, kabel panjang, colokan listrik. Semua itu dianggap berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan jika dibawa dalam kabin. Pihak maskapai pun memastikan bahwa aturan ini berlaku untuk semua penerbangan mereka dan tidak bersifat diskriminatif. Seorang jemaah asal Bekasi bernama Jani Jan menjadi salah satu yang terdampak. Ia kedapatan membawa sabun dan pakaian kotor yang ternyata tidak masuk dalam kategori barang yang diperbolehkan dibawa ke kabin. Dengan berat hati, Jani Jan membuang barang-barangnya yang tidak lolos pemeriksaan. Suasana di pavilion bandara pun sempat ramai. Namun dengan pengawasan dari petugas maskapai dan koordinasi yang baik, jemaah diarahkan untuk melakukan pembongkaran dengan tertib. Petugas juga berkali-kali menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara agar jemaah memperhatikan kembali barang-barang bawaannya, serta memastikan dokumen seperti paspor dan boarding pass telah lengkap. Kejadian ini menjadi pelajaran penting, terutama bagi jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Penting untuk memahami aturan maskapai penerbangan jauh-jauh hari, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang keberangkatan. Apalagi, setelah ibadah haji yang melelahkan, seharusnya momen pulang bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan justru disibukkan dengan bongkar koper dan membuang barang-barang berharga. Pihak maskapai juga meminta para jemaah untuk tidak membeli atau membawa air zam-zam sendiri, karena pihaknya akan menjamin distribusi air zam-zam di tanah air setelah mendarat. Hal ini sekaligus mencegah potensi kelebihan beban bagasi atau pelanggaran aturan kabin yang bisa mengganggu penerbangan. Demi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bersama, tentu saja aturan-aturan semacam ini harus dipatuhi. Meski terasa merepotkan, namun semua itu bertujuan untuk menjaga keselamatan seluruh penumpang selama penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Jadi, kejadian jemaah haji Indonesia yang terpaksa membongkar koper dan meninggalkan barang-barang mereka di Bandara Jeddah bukanlah tanpa sebab. Aturan ketat maskapai Saudi Airlines terkait barang kabin memang bertujuan untuk keselamatan bersama.
Oleh karena itu, penting bagi setiap jemaah untuk mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut. Meski harus merelakan oleh-oleh, jemaah tetap akan menerima air Zam-Zam setibanya di Indonesia, dan yang terpenting, bisa pulang dengan selamat ke pelukan keluarga. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran dan evaluasi untuk semua pihak, baik maskapai, penyelenggara haji, maupun jemaah itu sendiri. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah aturan ini terlalu ketat, atau memang sudah semestinya diterapkan demi keselamatan bersama? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita penting lainnya seputar ibadah haji dan umrah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.